Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Imam Harus Faisal, calon guru penggerak angkatan 8 dari UPTD SDN Tapaan, Kecamatan Banyotes, Kabupaten Sampang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan dalam pengajaran yang dirancang untuk mengakomodasi keberagaman dan perbedaan individual di antara murid-murid di dalam kelas. Tujuannya adalah untuk menyediakan pengalaman belajar yang efektif dan relevan bagi setiap murid, terlepas dari tingkat kemampuan, minat, gaya belajar, atau kebutuhan khusus mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru merancang dan menyusun pengalaman belajar yang berbeda-beda untuk mencocokkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing murid. Pendekatan ini mengakui bahwa setiap siswa adalah individu yang unik dengan cara belajar yang berbeda-beda. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi konten adalah guru menyediakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pemahaman, kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Memberikan variasi dalam tingkat kesulitan, serta pilihan-pilihan aktivitas yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan belajar masing-masing murid. Diferensiasi proses adalah guru memastikan bahwa setiap murid dapat belajar dengan cara yang paling efektif dan relevan bagi mereka. Dan sebagai guru harus mengakui bahwa setiap murid adalah individu yang unik dan memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Diferensiasi produk adalah murid menunjukkan pemahaman dan hasil belajar mereka melalui produk atau hasil akhir yang berbeda-beda. Dalam diferensiasi produk, meskipun semua murid belajar tentang topik yang sama, mereka memiliki pilihan untuk mengekspresikan pemahaman mereka melalui berbagai bentuk produk atau proyek. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Berikut adalah beberapa langkah yang dapat guru lakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang pertama, mulailah dengan mengenal setiap murid di kelas secara individual. Amati kesiapan belajar murid, minat, profil belajar murid. Informasi ini akan membantu merencanakan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, tetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik dengan mempertimbangkan tingkat kesiapan dan kebutuhan belajar masing-masing murid. Yang ketiga, kelompokkan murid berdasarkan kesiapan belajar, minat, atau topik tertentu. Kelompokkan murid dengan bijaksana, sehingga setiap kelompok dapat mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang keempat, sesuaikan materi pembelajaran dan tugas. Evaluasi dengan tingkat pemahaman dan kemampuan masing-masing kelompok. Berikan tugas yang relevan dan menantang untuk meningkatkan kemampuan belajar mereka. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan belajar setiap murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Berikut adalah beberapa cara pembelajaran berdiferensiasi dapat mencapai hal tersebut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Seorang guru yang memahami tingkat kesiapan belajar murid dapat merancang pengalaman belajar yang sesuai dan memberikan dukungan yang tepat agar setiap murid dapat mencapai potensinya dalam belajar. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Sebagai seorang pendidik, memahami minat belajar murid adalah penting dalam merancang strategi pembelajaran yang menarik dan relevan. Mengaitkan materi pembelajaran dengan minat murid dapat membantu meningkatkan keterlibatan murid dalam belajar.
Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majmuk yang berbeda-beda antara satu anak dengan yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini: mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, atau bisa juga menggunakan berbagai penilaian-penilaian formatif dan diagnostik. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan belajar murid yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran berdiferensiasi menjadikan merdeka belajar dan merdeka mengajar yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Agar dapat melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, maka seorang guru dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Karena nilai dari seorang guru penggerak yang reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif termasuk salah satu strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Dengan demikian, seorang guru penggerak bisa mewujudkan pemimpin pembelajaran dengan menuntun murid merdeka belajar. Pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan visi guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Seorang guru penggerak adalah seorang pendidik yang memiliki sebuah visi pembelajaran yang berpihak pada murid, yang didorong oleh komitmen untuk mengutamakan kepentingan dan keberhasilan murid dalam proses pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki hubungan positif dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Ketika pembelajaran berdiferensiasi diimplementasikan dengan baik, hal ini mencerminkan dan mendorong nilai-nilai budaya positif yang dihargai di lingkungan sekolah, yang mengacu pada kesepakatan kelas atau sekolah, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga bisa bergerak, dan menggerakkan untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.